Pada proyek digitalisasi arsip, terdapat 4 tahap proses penting. Pertama, project planning digitization atau perencanaan project. Yang kedua, proses occurring prior to digitization atau pra-digitalisasi. Yang ketiga, digital conversion atau proses digitasi. Yang keempat, post-digitization work atau kegiatan pasca digitalisasi. Pada tahap pertama, yaitu project planning digitization atau perencanaan digitalisasi, ada 2 kegiatan utama yang dilakukan, yaitu pembentukan tim proyek digitalisasi dan manajemen proyek. Pada pembentukan tim proyek digitalisasi sendiri biasanya terdiri dari pengelola arsip atau arsiparis dan komite penasehat atau yang disebut advisory committee. Komite ini biasanya berasal dari pimpinan unit kearsipan dan pimpinan unit pencipta arsip. Selain pengelola arsip atau arsiparis, tim proyek idealnya juga terdiri dari beberapa orang dengan berbagai macam keahlian yang menunjang kegiatan digitalisasi tersebut, seperti metadata spesialis, scanning technician atau teknisi pemindaian, programmer, dan graphic designer. Kemudian pada kegiatan manajemen project, tim project digitalisasi harus berdiskusi menetapkan alur kerja digitalisasi, serta estimasi biaya dan waktu pengerjaan. Tim project juga mengumpulkan pedoman-pedoman tentang kearsipan yang dimiliki oleh organisasi atau yang berlaku secara regional, yang berhubungan dengan digitalisasi arsip atau arsip elektronik. Pada manajemen project, tim juga memastikan seluruh kegiatan digitalisasi direkam dan dibuatkan laporan untuk evaluasi di akhir kegiatan proyek. Tahap kedua dari proyek digitalisasi arsip adalah occurring prior to digitization process atau kegiatan pra-digitalisasi. Pada tahap ini, tim proyek akan melakukan seleksi terhadap arsip yang akan didigitasi. Seleksi ini mencakup kegiatan penilaian arsip sesuai dengan pedoman yang ada, kemudian memilih arsip yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta melakukan seleksi pada fisik arsip. Seleksi fisik arsip ini adalah kegiatan memilah mana dokumen yang termasuk arsip dan mana yang bukan. Setelah seleksi dilakukan, selanjutnya tim proyek mempersiapkan arsip yang akan didigitasi. Persiapan ini meliputi pemindahan arsip ke tempat khusus digitasi, membersihkan dan merapikan arsip jika arsip tersebut kotor atau terlipat, serta menyingkirkan benda-benda yang menempel pada arsip dan dapat menghambat proses digitasi, seperti staples dan paperclip. Pada tahap pradigitasi ini, tim proyek juga mengumpulkan dan membuat metadata yang diperlukan untuk arsip yang akan didigitasi. Metadata ini biasanya dibuat berdasarkan pedoman yang ada dan kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Kali ini akan didemonstrasikan tahapan digitalisasi arsip. Sebelum mulai, pastikan scanner sudah dibersihkan dan dikalibrasikan agar hasil digitasi dapat optimal. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Arsip sebelum digitasi perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ada 2 hal yang perlu disiapkan. Yang pertama terkait kontennya, dan yang kedua terkait fisiknya. Konten yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Pertama, kita memastikan bahwa arsip dalam berkas yang akan kita digitasi merupakan satu kesatuan seri yang saling berhubungan. Jika ada arsip yang ternyata salah tempat, bisa kita pisahkan terlebih dahulu. Kedua, kita memastikan tidak ada dokumen non-arsip yang tidak berhubungan yang ada di dalamnya. Ketiga, pastikan arsip lengkap dan tersusun secara kronologis, baik berdasarkan tanggal atau nomor urut. Dalam rekaman ini, kita menyusunnya berdasarkan nomor surat keputusan atau SK. Terkait fisik arsip, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita perlu mengecek
apakah ada benda-benda yang akan mengganggu proses digitasi. Yang paling sering ada adalah staples dan klip. Maka kedua hal tersebut perlu dilepas terlebih dahulu. Melepas staples harus berhati-hati. Pastikan menggunakan alat bantu agar kertas tidak rusak. Kedua, pastikan arsip tidak dalam keadaan rusak, kotor, atau berjamur. Jika ada indikasi arsip terlihat rusak, kotor, atau berjamur, ada baiknya dibersihkan atau diperbaiki dahulu sebelum proses digitalisasi arsip dilakukan. Tingkat kerusakan atau kotornya juga perlu diperhatikan, apakah kita bisa membersihkannya sendiri atau perlu bantuan tim preservasi. Karena dalam proses pembersihan kadang ada informasi yang bisa ikut hilang, sehingga tidak bisa sembarang orang yang melakukannya. Setelah semua persiapan selesai, arsip siap untuk digitasi. Untuk arsip kertas lepasan yang fisiknya masih baik seperti berkas yang ada dalam rekaman ini, bisa menggunakan dua jenis scanner. Yang pertama, scanner jenis flatbed atau yang bentuknya seperti mesin fotokopi. Bisa juga, atau yang kedua, menggunakan scanner jenis ADF atau sheet fed scanner yang bentuknya seperti printer yang biasa kita gunakan. Saat hendak di-scan, pastikan resolusi, format, tempat penyimpanan, dan penamaan file sudah ditentukan sebelumnya dan tentu saja sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan dalam regulasi yang harus dipatuhi oleh organisasi tempat kita bekerja. Seusai proses digitasi, hasil digitasi diedit untuk memastikan semua hasilnya dapat terlihat atau terbaca dengan baik, seperti tidak blur atau tidak ada informasi yang tertutup atau hilang. Pastikan hasil edit juga tidak mengubah informasi aslinya dan mempunyai kualitas yang baik. Setelah diedit, hasil digitasi diinput ke dalam database. Pastikan metadata sudah sesuai dengan persyaratan minimum regulasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah semua proses selesai, proses selanjutnya merupakan proses terpenting dalam proses digitalisasi arsip, yaitu quality assurance atau mengecek kualitas hasil digitasi. Orang yang mengecek kualitas hasil digitasi baiknya berbeda dengan orang yang melakukan digitasi. Dengan demikian, proses pelaksanaannya bisa lebih terjamin. Selain kualitas hasil digitasi yang perlu dicek, biasanya quality assurance juga termasuk mengecek metadata. Apakah sudah diinput sesuai dengan yang seharusnya. Tahap terakhir dari proyek digitalisasi adalah post-digitization work atau kegiatan pasca digitalisasi. Pada kegiatan ini, tim proyek digitalisasi membuat berita acara dan daftar arsip yang telah didigitalisasi. Setelah itu, tim proyek bersama anggota komite melakukan diskusi terkait penilaian dan evaluasi dari keseluruhan kegiatan proyek yang telah dilakukan. Penilaian dan evaluasi ini membahas hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan selama kegiatan digitalisasi berlangsung. Hal-hal yang dibahas umumnya mencakup segi manajemen waktu dan biaya, SDM, peralatan, sistem yang digunakan, hingga alur kerja digitalisasi. Poin-poin yang menjadi evaluasi ini akan digunakan sebagai masukan dan panduan bagi peningkatan kegiatan digitalisasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini adalah bagian dari mata kuliah Praktikum Digitalisasi Arsip untuk Program Studi Manajemen Inforekod dan Arsip Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.